Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, azani Allah wa iyyakum. Mungkin kita pernah mendengar ada orang berkata, kalau ini bid'ah berarti semua bid'ah dong. HP bid'ah, mobil bid'ah, kacamata bid'ah, jam tangan bid'ah. Karena itu kan semua tidak ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana akan dikatakan ini bid'ah? Jangan sembarangan kita mengatakan ini bid'ah, itu bid'ah. Tentunya penting kita untuk memahami apa itu makna daripada bid'ah. Sesuai dengan apa yang didefinisikan oleh para ulama, bid'ah itu didefinisikan dari dua tempat atau dari dua sisi. Sisi yang pertama yaitu bid'ah secara bahasa. Sisi yang kedua yaitu bid'ah secara istilah. Sebagaimana sholat. Sholat secara bahasa artinya doa. Sedangkan secara istilah artinya perbuatan dan perkataan yang khusus dimulai dari takbiratul ihram diakhiri dengan salam. Zakat secara bahasa artinya suci. Demikian secara istilah berbeda. Puasa juga demikian. Selalu yang dibedakan adalah dalam permasalahan makna secara bahasa dengan makna secara istilah. Nah, bid'ah secara bahasa artinya kullu makhturi'a ala ghairi mithalin sabiq. Semua yang diada-adakan yang sebelumnya tidak ada. Nah, ini secara bahasa, ingat ya, bahwa secara bahasa yang namanya bid'ah adalah sesuatu yang baru diada-adakan yang sebelumnya tidak ada. Berarti masuk padanya masalah dunia, masuk pada dalam masalah agama. Handphone secara bahasa bid'ah, betul sekali. Mobil secara bahasa bid'ah, betul sekali. Demikian pula mobil atau namanya kacamata secara bahasa bid'ah, betul sekali. Tapi apakah secara istilah itu semua disebut bid'ah? Tentu tidak. Kenapa demikian? Karena dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW membedakan antara masalah dunia dan masalah agama. Masalah dunia diatur oleh Allah di dalam surat yaitu Al-Baqarah ayat 29. Allah berfirman, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang telah menciptakan untukmu semua yang ada di muka bumi ini semuanya. Para ulama ahli usul fikih menyebutkan bahwa ayat ini menunjukkan sebuah kaidah bahwa yang berhubungan dengan masalah dunia, pada asalnya halal. Tidak boleh dikatakan haram kecuali apabila ada dalil. Kenapa? Karena ayat ini tegas mengatakan dialah Allah yang telah menciptakan untukmu. Dan ini merupakan sighatul imtinan. Dan sighal imtinan artinya mengungkit kenikmatan. Dan tidak mungkin Allah mengungkit kenikmatan dengan sesuatu yang sifatnya haram. Dan Allah mengatakan lakum. Allah telah menciptakan dunia itu untuk kalian semua. Ini menunjukkan bahwa masalah dunia pada asalnya halal. Masalah dunia, seseorang boleh untuk membuat apa saja selama itu manfaat, silahkan. Tapi masalah akhirat, Rasulullah SAW bersabda, masalah agama, Rasulullah SAW bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amal yang tidak ada di atasnya perintah kami, maka itu tertolak, kata Rasulullah SAW. Kenapa demikian? Karena pertama, bukankah agama ini milik Allah? Allah berfirman, ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah milik Allah lah agama yang murni. Karena agama ini milik Allah, berarti semua peraturan masalah agama dikembalikan pemilik kepada pemiliknya. Siapa dia? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semua peraturan yang bersifat agama, semua yang bersifat ibadah kepada Allah, kewajiban kita adalah mengikuti empuknya syariat
Yang mempunyai syariat itu Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, Anda beribadah dan ibadah itu hak siapa? Apakah ibadah itu hak kita manusia ataukah ibadah itu adalah hak Allah? Tentu jawabannya ibadah itu hak Allah Subhanahu wa taala. Apabila ibadah itu hak Allah, berarti ibadah itu Allah ingin diibadahi dengan sesuai apa yang Allah cintai dan ridhai, bukan sesuai dengan selera manusia. Sebab kalaulah agama ini dikembalikan kepada selera manusia, hancur. Allah berfirman, walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum. Kalaulah kebenaran itu mengikuti hawa nafsu mereka, la fasadatis samawati wal ardh, maka akan rusaklah yang ada di langit dan di bumi ini. Maka dari itu ya akhal Islam azani Allah, karena ibadah itu hak Allah, berarti harus dikembalikan sesuai dengan apa yang Allah ridhai dan cintai, bukan sesuai dengan selera manusia. Apa yang kita pandang baik belum tentu baik di sisi Allah. Ayat yang tegas yang menunjukkan kepada hal itu, di mana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah, ya tentang ayat jihad sebetulnya, akan tetapi yang dianggap adalah keumuman lafadznya bukan kekhususan sebabnya, kata para ulama. Allah berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, ternyata itu baik buat kamu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, ternyata itu tidak baik buat kamu. Allah yang tahu, kamu tidak tahu. Berarti serahkan semuanya kepada Allah, karena kita tidak tahu tentang kebaikan yang Allah inginkan kepada kita. Maka dari itu ya akhal Islam, Rasulullah SAW tegas mengatakan, setiap amalan yang tidak ada di atasnya perintah kami, yaitu perintah Rasulullah SAW, maka ia tertolak. Ini menunjukkan, akhi, dalam masalah agama, kewajiban kita adalah mengikuti pengikut syariat, pembuat syariat, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada kita kaidah bahwa masalah dunia pada asalnya halal. Maka tidak berlaku perkataan bid'ah pada masalah dunia secara istilah. Kenapa? Karena pada asalnya halal. Kecuali kalau masalah dunia itu, kata para ulama, dijadikan sebagai sebuah ibadah yang berdiri sendiri, bukan sebagai wasilah. Ingat, bedakan antara wasilah tentunya dengan ibadah secara zat itu. Kalau ada orang misalnya mau beribadah kepada Allah dengan memakan tempe, dia menganggap bahwa makan tempe itu ibadah yang paling utama, maka kita katakan ini perkara yang dia ada-adakan. Kenapa? Karena Allah dan Rasulnya tidak pernah menurunkan ilmunya tentang masalah itu. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum. Maka dari itu ya akhi, masalah agama, masalah ibadah, kembalikan kepada pemilik syariat. Apabila ada dalilnya, kita lakukan. Apabila tidak ada dalilnya dalam masalah ibadah ini, jangan sekali-kali kita lakukan. Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa pada asalnya yang berhubungan dengan masalah ibadah, pada asalnya yang berhubungan dengan masalah ibadah itu al-man'u, tidak diperbolehkan. Sedangkan yang berhubungan dengan masalah dunia, maka itu halal, silahkan. Subhanallah ya akhul Islam azani Allah wa yakum. Bayangkan kalau ternyata agama ini pada asalnya ya boleh kita mengotak-ngatik seenaknya sampai ada dalil yang melarang. Mungkin agama kita ini akan hancur. Setiap orang akan berkreasi sesuai dengan apa yang dia pandang baik. Akhirnya apa? Agama pun ia akan rubah-rubah selama katanya tidak ada dalilnya. Ada orang sholat subuh 4 rakaat, ketika ditegur, kenapa kamu sholat 4 rakaat? Dia berkata, enggak ada larangannya. Mana tidak ada larangannya? Iya. Kalau ada lagi orang, ya dia berwudu dari kaki, kemudian mundur. Ketika ditanya, loh kenapa kok kamu wudunya mundur? Dia katakan enggak ada larangannya. Subhanallah, kalau begitu hancur syariat kita ini ya akal Islam. Maka dari itu ya akhi, masalah agama karena itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat, ya, agama ini milik Allah, bukan milik kiai, bukan milik ulama, bukan milik siapapun. Seseorang boleh berucap
hanya dengan dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Maka dari sini kita bisa memahami bahwa perkataan orang berkata, kalau ini bid'ah berarti handphone pun bid'ah dong. Kita katakan betul bid'ah secara bahasa, tapi tidak bid'ah secara istilah. Dan masalah handphone ini masalah dunia. Pada asalnya halal, silahkan selama digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat. Ya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan masalah ibadah kita tidak diperkenankan ya akhul Islam azani Allah wa iyyakum untuk membuat-buatnya. Kenapa? Karena ibadah itu hak Allah. Kewajiban kita adalah beribadah dengan apa yang Allah cintai dan ridhai, bukan menurut selera kita. Terkadang ya akhul Islam azani Allah wa iyyakum, seseorang begitu kreatif di dalam membuat suatu ibadah dengan cara membuat tata cara yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, atau menentukan waktu dan tempat yang tidak pernah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, atau yang ketiga menentukan jumlah yang tidak pernah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Ada orang datang kepada ajengan, ya Pak Kiai, ajarkan saya dong, berikan petuah supaya saya enteng rezeki. Oh, baca la ilaha illallah 1000 kali, nanti kamu enteng rezekinya. Kita katakan subhanallah, dari mana dalilnya ya? Bahwa membaca la ilaha illallah 1000 kali itu nanti bakalan enteng rezeki. Pembatasan ini dari mana? Seakan-akan dia pemilik syariat. Padahal yang membuat syariat hanyalah Allah. Kita tidak diperkenankan untuk mengatakan, ya bacaan ini sekian-sekian akan menimbulkan begini dan begitu, kecuali dengan dalil dari Allah Subhanahu wa taala langsung yang Allah sampaikan melalui lisan Rasulnya salawatullahi alaihi wasallam, tentunya dengan sanad-sanad yang sahih. Maka dari itu ya akhi, fahamilah ini. Bedakan masalah ibadah dengan masalah dunia. Masalah dunia pada asalnya halal. Masalah agama serahkan kepada pemilik agama, itu Allah. Jangan kita memandang baik kecuali dengan sesuai dengan syariat Allah. Ingat Imam Syafi'i berkata, "Man istahsana syai'an faqad syara'a." Siapa yang menganggap baik suatu permasalahan atau sesuatu, berarti dia telah membuat syariat. Ingat, yang membuat syariat hanyalah hak Allah Subhanahu wa taala, tidak siapa-siapa. Oleh karena itu Allah mengecam orang-orang musyrikin Quraisy yang mereka itu membuat syariat-syariat dan merubah-rubah syariat Nabi Ibrahim. Allah berfirman, "Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dzam bihillah." Apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu yang membuat syariat untuk mereka dari agama ini, sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah? Naam ya akhal Islam. Maka bukankah lebih mudah kita untuk mencukupkan diri dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah? Abdullah bin Mas'ud berkata, "Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum." Ikuti saja, jangan membuat-buat yang baru, karena kalian sudah dicukupi. Ikuti saja, bukan membuat-buat yang baru ya akhal Islam. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa ittiba kepada sunnah Rasulullah SAW. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa mengikuti apa yang dititahkan oleh Rasulullah dan Allah dan Rasulnya dalam masalah perkara ibadah. Demikian pula berusaha untuk mengikuti rambu-rambu agama dalam masalah dunia, sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang merubah-rubah syariat. Tidak pula kita menjadi orang-orang yang mudah untuk menghalalkan segala sesuatu, kecuali segalanya tentunya dengan dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.